Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas terkait korupsi di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia. Next. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota di kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Abdul Qadir. Yang kedua ada Intan Safira. Yang ketiga ada Evita Febrianti. Dan yang keempat ada Nabi Syahdan. Next. Yang pertama itu ada latar belakang. Pada dasarnya korupsi merupakan suatu tindakan yang menyimpang yang dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Sepanjang intensif yang dihasilkan cukup besar, penyakit korupsi ini bisa terjadi di sektor publik maupun swasta, bahkan di tingkat masyarakat. Fenomena korupsi juga merupakan masalah besar yang dihadapi negara-negara berkembangan ekonomi yang pesat. Misal korupsi ini tidak hanya menghadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang, namun juga di beberapa negara maju sekalian. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan sebuah fakta yang terkenal di mana-mana. Kini setelah rejim otoriter Orde Baru tumbang, tampak jelas bahwa praktik KKN selama ini terbukti telah menjadi tradisi dan budaya yang keberadaannya meluas beruat akar dan mengurita dalam masyarakat serta sistem birokrasi Indonesia, mulai dari pusat hingga lapisan kekuasaan yang paling bawah. Next. Nah, di sini ada yang pertama itu ada ketidakpastian atau uncertainty. Itu sangat penting untuk kita ketahui karena kepastian itu merupakan faktor yang sangat diperhitungkan para pengusaha atau business people jika akan melakukan kegiatan-kegiatan produktif, terutama untuk jangka waktu yang panjang atau long run. Bila seorang investor memutuskan untuk berinvestasi di suatu perekonomian, dia sangat berharap untuk mendapatkan perhitungan perkiraan keuntungan yang akan diraih sekaligus juga perkiraan biaya yang harus ditanggung sepanjang periode investasi itu. Oleh karena itu ketidakpastian atau yang satu ini adalah salah satu musuh besar yang paling ditakuti para investor. Ketidakpastian yang tinggi di Indonesia terdeteksi oleh penelitian yang dilakukan oleh The Japan Extra Trade Organization atau JETRO yang membuktikan bahwa iklim investasi di Indonesia sudah tak begitu menarik dibandingkan dengan iklim investasi di negara-negara tetangganya. Nah, dalam survei JETRO ini atau business community multinational corporation tersebut terkuat untuk faktor-faktor ketidakjelasan kebijakan pemerintah daerah. Nah, selain ketidakjelasan pemerintah daerah juga ada ketidakjelasan sistem perpajakan, ketidakjelasan prosedur perdagangan dan bea cukai. Nah, dan yang kedua sini ada kepastian atau certainty untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan berbagai aktivitas bisnis di Indonesia kepada para investor. Langkah penting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan kepastian. Nah, kepastian yang diperlukan tak hanya terbatas dalam bentuk kestabilan di bidang ekonomi dan bisnis, tetapi juga dalam kestabilan di bidang sosial, keamanan, dan juga hukum. Sementara itu, para ekonomi Keynesian seperti peraih Nobel Ekonomi pada tahun 2001 George Akerlof dari The University of California mengingatkan bahwa ada kalanya pasar akan gagal dan mencapai keseimbangan karena informasi yang tidak sempurna atau imperfect information. Nah, oleh karena itu seperti yang dipercaya oleh ekonomi Keynesian ini diperlukan intervensi dari pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menjamin lancarnya arus informasi dan terbentuknya kepastian di pasar. Next. Dampak korupsi terhadap perekonomian. Yang pertama, korupsi menurunkan tingkat investasi. Menurut Mauro, ahli di tahun 1995 sampai 1998, menemukan fakta bahwa korupsi mampu menurunkan tingkat investasi suatu negara. Investasi yang rendah akan memberikan multiplier effect investasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga rendah.
Investasi merupakan variabel yang robust, sehat, dan kuat dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, rendahnya investasi akibat korupsi mampu menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari titik optimalnya. Cuervo Azura di tahun 2006 menemukan bahwa investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi rendah atau non-korup cenderung berinvestasi di negara non-korup. Sebaliknya, investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi atau korup cenderung berinvestasi di negara yang korup. Hal ini dikarenakan bahwa investor dari negara non-korup menganggap bahwa berinvestasi di negara korup akan menyebabkan biaya transaksi tinggi dengan adanya pungli dan suap untuk memperoleh perizinan, sehingga biaya investasi menjadi lebih tinggi di negara korup. Sehingga investor dari negara non-korup berpendapat bahwa berinvestasi di negara korup justru tidak memberikan keuntungan yang maksimal. Yang kedua, korupsi menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk. Adanya pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi semakin tinggi. Tingginya biaya transaksi menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Dalam modul ini yang dimaksud biaya transaksi adalah biaya yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya untuk penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, perubahan, dan sebagainya. Verboten dan Richard di tahun 1998 memandang biaya transaksi sebagai biaya yang muncul dalam pengelolaan suatu institusi atau kelembagaan dalam mencapai tujuan. Semakin tinggi biaya transaksi, semakin tinggi efisiensi sistem kelembagaan yang didesain. Suatu kelembagaan akan semakin efektif jika biaya transaksi yang diperlukan semakin rendah. Analisis atas biaya transaksi berfokus pada efisiensi. Rendahnya biaya transaksi merupakan suatu ciri kelembagaan yang baik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di Indonesia terdapat suap dan pungli dalam upaya mendapatkan pelayanan publik seperti pembuatan akte kelahiran, surat izin mengemudi, dan lainnya. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya transaksi ekonomi, sistem kelembagaan yang buruk. Yang ketiga atau terakhir, korupsi menyebabkan sarana dan prasarana berkualitas rendah. Schaeffer dan Fisny di tahun 1993, Mauro di tahun 1998 menyatakan bahwa korupsi menciptakan misalokasi sumber daya. Korupsi berupa penggelapan, suap, dan pungli dapat menyebabkan sarana prasarana di negara korup berkualitas rendah. Suap dan pungli dalam implementasi anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan sarana dan prasarana. Demikian pula penggelapan atas anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan pembangunan infrastruktur berkurang, mengakibatkan infrastruktur yang dibangun berkualitas rendah. Rendahnya kualitas infrastruktur dapat mengganggu akses masyarakat kepada pusat perekonomian dan pusat pertumbuhan. Maka kualitas infrastruktur yang rendah dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Next. Kami juga menemukan beberapa data mengenai kasus korupsi di Indonesia ini. Kedua data itu menunjukkan pada tahun 2015 negara Indonesia lebih korup dibandingkan negara Thailand, Malaysia, dan Singapura. Tingkat korupsi negara Indonesia selama beberapa tahun terakhir menyamai kondisi korupsi di negara Filipina. Gambar ini juga menunjukkan bahwa dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 terjadi penurunan tingkat korupsi di Indonesia yang ditandai dengan peningkatan indeks persepsi korupsi. Apabila dilihat secara umum, dampak pendirian KPK pada tahun 2002 baru terlihat signifikan pada tahun 2005. Sejak tahun 2005 terdapat peningkatan indeks persepsi korupsi di Indonesia. Pada tahun 2001 sampai 2004, indeks persepsi korupsi Indonesia terlihat tidak mengalami perubahan dari nilai indeks 19. Pada tahun 2005, indeks persepsi korupsi naik menjadi 20 dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2015. Indeks persepsi korupsi Indonesia sampai pada titik 36. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa pendirian KPK memberikan dampak yang positif terhadap upaya pengurangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi ini tetap diperlukan. Selanjutnya,
Kemudian gambar pertama yang sebelah kiri ini dapat diketahui bahwa terpidana korupsi terbanyak adalah di Pulau Jawa di luar Jabodetabek, yaitu 735 terpidana atau sebesar 28,61%, Sumatera 22,50%, dan Jabodetabek 16,50%. Dari jumlah terpidana korupsi di wilayah ini, ketiga wilayah ini, Jawa, Jabodetabek, dan Sumatera yang sangat kasus korupsinya terbesar, yaitu senilai 195,14 triliun rupiah. Jika ditotal seluruhnya pada tahun 2015, maka dapat dipastikan bahwa secara umum korupsi yang terjadi di ketiga wilayah tersebut termasuk dalam jenis korupsi yang besar. Lalu gambar kedua yang sebelah kanan menunjukkan bahwa terpidana korupsi yang paling banyak jumlah dari pekerjaan PNS, yaitu sebanyak 1.115 orang atau 43,64%. Swasta 26,22%, politisi 21,88%, BUMN atau BUMD 5,83%, serta lembaga independen 2,43%. Maka salah satu penyebab korupsi adalah sistem kelembagaan yang lemah. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem kelembagaan di sektor publik adalah paling buruk dibandingkan sistem kelembagaan lainnya seperti BUMN atau BUMD dan lembaga independen. Oke, teori yang pertama yaitu teori korupsi menurut Robert Kierkegaard, bahwa teori korupsi ini terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Kekuasaan dan monopoli ini yang tidak diimbangi dengan akuntabilitas akan memunculkan sikap serakah. Dengan kekuasaan, dia bisa memonopoli apapun dan tidak memperdulikan perihal kualitas kerja. Yang kedua yaitu teori korupsi menurut Jack Bolange, yang sering disebut sebagai Gon teori. Dikatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi ialah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Faktor keserakahan potensial dimiliki oleh setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Faktor kesempatan berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan individu untuk menunjang hidupnya yang wajar, dan faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan. Yang ketiga yaitu teori korupsi menurut Donald R. Cressey, bahwa 3 faktor yang berpengaruh terhadap fraud atau kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiganya saling mendukung satu sama lain membentuk pilar kecurangan yang disebut sebagai segitiga kecurangan atau fraud triangle. Elemen pertama dari segitiga kecurangan ialah tekanan. Tekanan dapat diakibatkan oleh berbagai hal termasuk tekanan bersifat finansial dan non-finansial. Yang kedua yaitu faktor kecurangan yang kedua ialah kesempatan. Terbukanya kesempatan ini dikarenakan si pelaku percaya bahwa aktivitas mereka tidak akan terdeteksi. Bahkan andaikan aksi seseorang diketahui, maka tidak ada tindakan yang serius yang akan diambil. Elemen yang ketiga yaitu dalam tindakan kecurangan ialah rasionalisasi. Hal ini merupakan pembenaran terhadap tindakan yang dilakukan. Para pelaku fraud biasanya mencari berbagai alasan secara rasional untuk menjustifikasi tindakan mereka. Yang keempat yaitu teori korupsi menurut cost-benefit model, bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat atau dirasakan lebih besar daripada biaya atau resiko yang diambil. Yang terakhir yaitu teori willingness and opportunity to corrupt. Menurut teori ini, korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang yang dilihat dari kelemahan sistem pengawasan yang kurang dan sebagainya, dan niat atau keinginan yang didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Dalam teori ini belum tentu orang yang memiliki sikap untuk korupsi atau berbuat curang, namun lebih disebabkan karena adanya peluang atau kesempatan yang disebabkan oleh sistem organisasi yang keropos dengan mengabaikan sistem pengawas. Yang selanjutnya
yaitu kesimpulan, tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara. Korupsi membuat melambat pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Transparensi Internasional Indonesia mengungkapkan indeks persepsi korupsi PK Indonesia tahun 2020 berada di skor 37, turun sebanyak 3 poin dari tahun sebelumnya. Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan. Jadi sudah seharusnya pemerintah dan masyarakat lebih mensosialisasikan lebih keras lagi tentang korupsi agar lebih menyadarkan lagi apa dampak negatif dari korupsi serta memberikan hukum yang tegas dan harus memberi efek jerah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya itu. Harus ada sanksi sosial dan harus ada sanksi moral agar ada efek jerah di hati para pelaku dan mengurungkan niatnya untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan lagi. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.